Berikut ini settingan wajib di HP Infinix, terutama bagi teman-teman yang baru beli HP ya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pastikan teman-teman simak video ini sampai akhir karena saya akan membahas settingan-settingan yang mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman gunakan. Oke, langsung saja kita masuk ke settingan yang pertama. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya ketuk 2 kali. Nah, ketuk 2 kali ini kita bisa mengunci layar ataupun menyalakan layar ya. Nah, jadi kita nggak perlu lagi menggunakan yang namanya tombol power ya. Nah, jadi langsung saja untuk mengaktifkannya teman-teman silahkan klik di bagian pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, lalu pilih di bagian fitur spesial. Nah, lalu selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian tindakan dan gestur. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian mengetuk nyala. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tutorialnya juga. Nah, di sini pastikan teman-teman aktifkan yang ini ya. Nah, jadi setelah kalian aktifkan, maka kalian sudah bisa menggunakannya. Kemudian di bagian bawah ini juga ada yang namanya angkat untuk membangunkan. Nah, ini juga bisa kalian aktifkan jika teman-teman mau ya. Jadi kita nggak perlu tekan tombol power lagi untuk membangunkan layar ya. Tinggal diaktifkan aja di bagian sini sudah bisa digunakan. Nah, saya praktekkan. Nah, misalnya ini sedang terkunci lalu kita bangunkan. Nah, maka dia langsung menyala layarnya ya teman-teman ya. Tanpa perlu lagi kita menekan tombol power. Oke, kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya. Biasanya saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak penting ya. Karena di HP Infinix itu pada saat kita baru beli biasanya banyak sekali terunduh aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak digunakan atau tidak dibutuhkan. Alangkah baiknya dihapus saja agar tidak memakan ruang penyimpanan di HP Infinix kita. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik dan tahan di bagian aplikasinya lalu pilih copot pemasangan. Jadi teman-teman bisa hapus aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya yaitu mengatur tampilan dan widget ya. Nah, biasanya apabila baru pertama kali itu di bagian layar ini tidak akan ada widget jam ya. Kemudian widget cuaca juga tidak ada. Kemudian biasanya yang YouTube itu biasanya di bagian dalam ini disatukan dalam grup aplikasinya Google. Nah, di sini biasanya saya keluarkan karena saya sering menggunakan YouTube atau mengakses YouTube, jadi lebih gampang daripada masuk ke sini ya. Jadi langsung saya keluarkan, kemudian langsung bisa dibuka. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke bagian settingan tampilannya. Kalian klik dan tahan di bagian layar kosong. Lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian pengaturan. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa pilih di bagian tampilan. Nah, ini kalian bisa atur untuk ukuran aplikasinya ya. Nah, teman-teman bisa atur mau kecil atau mau besar. Kemudian selanjutnya di bagian bawah ini ada efek pada saat teman-teman mengusap halamannya atau home screen, itu ada berbagai macam ya, kalian sesuaikan aja. Nah, kemudian yang ini kisi desktopnya kalian bisa atur ada 4x6 sampai 5x7. Kemudian untuk icon kolom icon dalam folder juga ada ya. Nah, selanjutnya saya akan menonaktifkan juga di bagian yang ini, layar 0 ini, yaitu seperti ini ya teman-teman ya, ada artikel di Google Discover ya. Nah, di bagian ini kadang nggak sengaja terklik, kalau nggak suka atau nggak nyaman teman-teman bisa menonaktifkannya. Caranya kalian masuk ke bagian yang tadi. Nah, kalian klik dan tahan ataupun ciutkan 2 jari juga bisa. Lalu pilih pengaturan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian lainnya. Lalu di sini pilih layar 0 ini kalian nonaktifkan aja lalu klik OK. Nah, maka tidak akan ada lagi di sini untuk Google Discover-nya ya. Kemudian kita juga bisa mengatur di bagian yang ini. Nah, jadi kalau kalian merasa ini tidak rapi, teman-teman bisa rapikan ya. Nah, kalian bisa atur atau kalian urutkan aja ya. Kemudian saya akan menampilkan widget jam. Nah, kita klik dan tahan lalu pilih di bagian
widget. Lalu di sini kalian cari aja yang namanya jam. Kalau nggak ada di sini bisa cek di bagian alat sistem. Lalu kalian cari aja di bagian ini jam. Lalu pilih tambahkan ke desktop. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini jamnya sudah muncul ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan widget lainnya seperti aplikasi, kemudian cuaca, dan lainnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur di bagian pusat kontrol. Nah, di sini banyak sekali menu-menu yang bisa kita manfaatkan ya, teman-teman ya. Jadi di sini biasanya saya akan mengurutkan sesuai dengan menu-menu yang sering digunakan ke bagian atas ya. Kemudian akan menambahkan juga menu-menu yang mungkin dibutuhkan tetapi tersembunyi. Nah, di sini kalian klik di bagian titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih edit tombol pintasan. Nah, di sini teman-teman bisa kurangi apabila tidak digunakan ya. Nah, kalau kalian mau menambahnya, tinggal klik aja di bagian bawah ini, kalian klik di bagian tambah. Maka dia akan bertambah ke atas. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur untuk menu-menu yang sering kalian gunakan. Misalnya yang ini kalian ubahkan ke atas, kemudian yang ini juga bisa diubahkan ke atas. Nah, kalian atur aja, silahkan urutkan sesuai dengan yang sering kalian gunakan ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur waktu layar. Nah, karena apabila baru pertama kali itu waktu layarnya sangat cepat sekali ya teman-teman ya untuk mengunci. Nah, jadi di sini teman-teman silakan klik di bagian pengaturan, kalian masuk ke pengaturan. Lalu di sini teman-teman silakan pilih layar dan kecerahan. Selanjutnya di sini teman-teman silakan pilih di bagian waktu tunggu layar. Lalu di sini teman-teman bisa pilih, biasanya itu 15 detik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih, di sini ada yang paling lama ada 30 menit. Nah, di sini kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur yang namanya kunci layar ya teman-teman ya. Jadi agar HP kita lebih aman dan tidak mudah diakses orang lain, teman-teman wajib sekali untuk mengaktifkan kunci layar. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke bagian pengaturan, lalu di sini silahkan pilih di bagian keamanan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih di bagian kunci layar. Nah, teman-teman di sini tadi saya sudah buat untuk kunci layarnya. Kemudian teman-teman apabila baru pertama kali, kalian bisa pilih di sini ada pola, pin, dan kata sandi ya. Nah, tadi saya menggunakan pola. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan aja mau pakai yang mana. Lalu di sini teman-teman bisa mengaktifkan kunci sidik jari dan lainnya. Kemudian saya akan mengaktifkan yang satu lagi yang namanya mulai cepat ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk mulai cepat ini dia seperti ini. Nah, kita pada saat layar terkunci seperti ini, kita tinggal klik aja atau coret aja huruf tertentu. Nah, langsung membuka kamera ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pintasan cepat atau mulai cepat. Jadi teman-teman bisa atur, bisa tulis juga huruf lainnya, misalnya W. Nah, maka akan membuka WhatsApp. Nah, di sini apabila teman-teman ingin cepat-cepat membuka WhatsApp ataupun membuka kamera dan lainnya, teman-teman sangat wajib untuk mengaktifkan fitur ini ya. Jadi kita harus setting terlebih dahulu baru bisa untuk menggunakannya. Jadi di sini teman-teman silahkan masuk ke pengaturan, lalu selanjutnya silahkan gulir ke bawah, lalu pilih fitur spesial atau fitur lanjutannya. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian tindakan dan gestur. Lalu di sini pilih mulai cepat. Kemudian yang ini kalian aktifkan. Nah, di sini kalau kita tulis J itu akan membuka kamera ya. Kemudian kalau kita tulis W akan membuka WhatsApp. Nah, ini teman-teman silahkan sesuaikan aja, kalian bisa atur. Nah, di sini kalian bisa ubah aplikasinya. Nah, misalnya kalian pilih YouTube yang ini, yang V ini. Kemudian yang bawahnya juga bisa kalian ubah ya, kalian aktifkan aja sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, sekarang kita coba untuk membuka YouTube dari sini. Nah, sekarang YouTube sudah terbuka ya, teman-teman ya. Nah, sangat mudah sekali ya teman-teman ya, jadi sangat lebih cepat dan tidak memakan waktu. Nah, sekarang kita masuk untuk fitur selanjutnya, yaitu adalah
smart panel ya teman-teman ya. Nah, smart panel itu biasanya di bagian samping ini kita usapkan aja, tetapi di sini belum saya aktifkan jadi belum bisa digunakan. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke pengaturan, lalu di sini teman-teman silakan klik di bagian fitur spesial juga, lalu pilih di bagian smart panel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk cara penggunaannya. Nah, di sini kalian aktifkan aja smart panelnya di sini. Nah, nanti sudah bisa kalian gunakan. Nah, ini dia teman-teman bisa letakkan aplikasi, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan alat-alat yang kalian butuhkan. Misalnya ingin mengambil screenshot atau membuka WhatsApp juga bisa dari sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa edit untuk menu-menu yang ada di dalamnya. Kalian gulir aja ke bawah lalu klik edit. Kemudian di sini teman-teman klik alat. Nah, kalian bisa menambahkan berbagai macam alat yang tersedia, kemudian juga bisa pilih aplikasi ya. Nah, kalian bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan di bagian ini. Kalau udah langsung klik selesai. Nah, jadi di sini teman-teman bisa membuka aplikasi-aplikasi secara cepat dari sini ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalian bisa sambil multi Windows ya. Nah, ini kalian juga bisa membaca artikel misalnya sambil menonton YouTube. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah biasanya saya akan menghilangkan suara dan getaran ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka ada suara seperti ini, nah pada saat kita menekan tombol keypad itu ada suaranya ya. Kemudian kalau kita tekan tombol-tombol tertentu juga ada getarannya. Nah, bagi teman-teman yang nggak suka bisa dihilangkan. Kalau kalian suka ya nggak perlu dihilangkan ya. Nah, di sini biasanya saya hilangkan. Caranya masuk ke pengaturan, lalu teman-teman pilih di bagian suara dan getaran. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur volume untuk media, alarm, nada dering, dan notifikasinya. Kemudian kalian juga bisa mengubah nada dering di sini. Kalian pilih aja. Kemudian suara notifikasi juga bisa kalian ubah. Kemudian di sini kalian klik di getar sentuhan. Nah, ini biasanya saya nonaktifkan. Kemudian lanjut kita masuk ke opsi lanjutannya. Nah, di sini ada tombol nomor kita nonaktifkan. Kemudian suara sentuhannya juga dinonaktifkan ya biasanya ya. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal cek lagi di bagian panggilan tadi. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi suaranya ya teman-teman ya, sudah menghilang. Oke, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya, yaitu adalah menggandakan aplikasi atau yang namanya Xclone. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya ada dua aplikasi WhatsApp. Nah, ini saya aktifkan menggunakan yang namanya Xclone. Jadi teman-teman yang biasanya itu punya bisnis, misalnya di Instagram, kalian bisa menggunakan dua Instagram sekaligus ya. Misalnya satunya untuk pribadi, yang satunya lagi untuk bisnis. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini tanpa perlu membeli dua HP ya. Cukup di satu HP aja sudah bisa menggunakan dua aplikasi. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk untuk cara mengaktifkannya. Nah, kalian masuk ke pengaturan. Lalu selanjutnya di sini kalian pilih di bagian fitur spesial. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian yang namanya Xclone. Nah, di HP Infinix ini memang tidak semua aplikasi bisa kita gandakan. Biasanya aplikasi yang mendukung itu akan muncul di bagian sini ya. Nah, di sini hanya ada dua aplikasi saja. Biasanya untuk Xclone itu bisa aplikasi berkirim pesan atau sosial media ya, seperti Instagram, Messenger, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lainnya ya. Nah, jadi kalau kalian mendownload aplikasi sosmed itu biasanya akan muncul di sini ya untuk yang mendukung saja. Jadi untuk mengaktifkannya cukup mudah, kalian tinggal aktifkan, tinggal klik di sini. Nah, sampai dia berwarna hijau ini berarti itu sudah aktif ya. Oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir. Biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya navigasi gestur. Nah, bagi teman-teman yang gak suka pakai tombol yang kayak gini, kalau kalian lebih suka tampilan yang full, kalian bisa menggunakan yang namanya navigasi gestur atau gestur usap. Nah, cara untuk mengaktifkannya cukup mudah sekali. Teman-teman masuk ke pengaturan. Lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian sistem. Nah, kalian klik di bagian sistem, lalu pilih di bagian navigasi sistem. Nah, selanjutnya di sini teman-teman pilih aja di bagian navigasi gestur. Nah, nanti teman-teman bisa lihat
di situ sudah tidak ada lagi tombol navigasinya ya teman-teman ya. Nah, untuk cara penggunaannya cukup mudah sekali. Kalau kalian usap dari bawah ke atas secara cepat, itu akan kembali ke home screen. Seandainya teman-teman usap dari bawah ke atas tapi dengan cara ditahan, itu akan menampilkan recent up. Nah, seperti itu ya. Kemudian apabila teman-teman ingin kembali atau tombol back, itu kalian tinggal usap aja dari samping kiri ataupun samping kanan. Nah, cukup mudah sekali ya teman-teman ya untuk cara penggunaannya. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa settingan yang bisa dilakukan di HP Infinix. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.